Wabarakatuh, selamat siang rekan Raw FM, selamat siang untuk Anda semua dimanapun Anda berada di siang hari ini. Untuk formasi hari Kamis, hari ke-14 di bulan Januari tahun 2021 tentunya rekan Raw. Nah, Raja kembali hadir di ruang dengar Anda untuk 1 jam ke depan dalam program acara spesial Belajar di Udara. Nah, di talkshow kali ini rekan Raw FM Belajar di Udara bersama Madrasah Sanawiyah YPKS, yang mana kita akan membahas tentang mata pelajaran tentunya. Seperti kita ketahui bersama bahwasanya di tengah pandemi ini masih ada beberapa hambatan ataupun halangan untuk melakukan pembelajaran tatap muka dan untuk melangsungkan kegiatan itu ataupun kegiatan belajar mengajar. Di sini Raw FM sebagai wadah memberikan kesempatan untuk Anda semua rekan Raw FM mendapatkan pelajaran melalui udara, yaitu belajar di udara bersama Madrasah Sanawiyah YPKS Padang Sidimpuan. Dan di studio Raw FM sudah hadir 2 narasumber kita. Langsung saja kita sapa. Yang pertama ada Bapak M. Irsan Lubis. Assalamualaikum, selamat siang Bapak. Waalaikumsalam, selamat siang. Dan di sebelahnya kita langsung sapa juga. Assalamualaikum, selamat siang buat Ibu Mawarni SPD. Waalaikumsalam, selamat siang. Apa kabar ini Bapak Ibu? Alhamdulillah, baik siang. Baik. Dan tentunya terima kasih kami ucapkan selamat datang di studio Raw FM di program acara Belajar di Udara bersama Madrasah Sanawiyah YPKS. Kalau kita boleh tahu Pak, apa kira-kira materi ataupun pembahasan dari tema kita di hari ini? Ya, materi yang akan kita sampaikan pada hari ini melalui udara, insya Allah kita akan membahas mengenai aritmatika sosial, yang mana materi ini selalu berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, baik di dalam keluarga, begitu juga di lapangan masalah jual beli. Baik. Itu yang akan kita bahas nantinya. Baik, nah jadi rekan Raw FM, untuk Anda semua dimanapun Anda berada yang mungkin punya pertanyaan atau ada beberapa hal yang ingin Anda sampaikan dengan tema kita ini, yaitu aritmatika sosial bersama Bapak Irsan dan Ibu Mawarni. Jadi tanpa banyak kata lagi kepada Bapak Ibu, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan Raw. Kembali kita mengudara melalui Madrasah Sanawiyah YPKS Padang Sidimpuan, yang mana program ini baru tahun pelajaran yang dicetuskan oleh Kepala Madrasah untuk menunjang yang mana kita untuk mewujudkan madrasah unggul. Dan satu misi lagi yang masih kita tujuan kita nantinya adalah menuju madrasah digital. Jadi di sini kami dari Raw FM yang mewakili dari bidang studi matematika Madrasah Sanawiyah Padang Sidimpuan akan menyampaikan sedikit materi mengenai matematika yang berjudul dengan aritmatika sosial. Dan harapan kami rekan Raw semua masih tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan sukses dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Di sini kita akan membahas sedikit tentang aritmatika sosial, yang mana sebelum kita membahas ini perlu kami sampaikan bahwasanya matematika ini adalah lumbuk atau gabungan dari seluruh bidang studi, karena setiap bidang studi matematika berhubungan dengan materi-materi yang lain, baik dia dengan IPS, begitu juga materi agama. Karena di sini perhitungan. Contoh kalau dia di materi agama menghitung warisan itu ada hubungannya dengan matematika. Begitu juga dengan materi yang lain, contoh IPS itu mengukur peta dan lain-lain sebagainya. Di sini perlu kami sampaikan, untuk materi ini sering teknik yang kami sampaikan di lapangan sebelum kita mulai pembelajaran, selalu kami sampaikan sama anak-anak didik kami bahwasanya matematika itu tidak sulit. Itu harus ditanamkan dalam pribadi masing-masing bahwa matematika itu merupakan materi pelajaran yang sangat mudah. Itu mindset yang pertama harus kita rubah dari pemikiran anak didik kita. Yang selanjutnya kami sampaikan, apabila Anda ingin sukses belajar matematika, langkah pertama yang perlu yang dilakukan adalah kita harus bisa menghilangkan dari pikiran kita bahwa matematika itu mudah, dan Bapak Ibu guru yang menyampaikan itu pertama harus kita senangi dulu gurunya. Apabila kita tidak menyenangi gurunya, otomatis apa yang disampaikan nantinya agak kurang kita tanggapi. Karena seperti pepatah, tak kenal maka tak sayang maka tak dapat. Itu kalau prinsip kita. Jadi itu kami sampaikan. Baiklah,
untuk rekan Raul, kita sampaikan materi aritmatika sosial kita hari ini. Dan perlu kami sampaikan, mana tahu ada nanti pertanyaan, kami persilakan. Di sini kita membahas tentang untung dan rugi. Sering kita temukan di madrasah dan kita memberikan contoh soal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Contoh, di dalam madrasah kita ada koperasi. Anak-anak didik kita yang ingin berbelanja ATK dan lain-lain sebagainya, itu selalu kita arahkan ke koperasi. Di situ bisa kita praktekkan masalah untung dan rugi yang bersangkutan dengan materi aritmatika sosial kita hari ini. Jadi contohnya si A membeli buku si 50 lembar 3 buah dengan harga 2.000 misalnya, dan si B membeli buku si 30 lembar dengan harga 1.000 rupiah misalnya, maka uang yang harus dibayar anak didik kita adalah berarti menjadi 9.000 rupiah. Dan perlu kami sampaikan, di sini nanti petugas koperasi akan mengambil untung sedikit, yang mana keuntungan dari koperasi ini akan dipergunakan untuk mengembangkan sekolah kita, bukan untuk kepentingan pribadi. Itu yang perlu kami sampaikan, hubungannya dengan kemaslahatan umat dan kepentingan masyarakat. Mungkin bisa ditambahi dari saudara kami masalah aritmatika sosial. Mana tahu ada yang mau ditambahi, kami silakan kepada Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit menambahi yang dikemukakan oleh kawan kita Pak Irsan Lubis. Di sini kita juga berbicara dengan untung dan rugi. Kebetulan kemarin waktu saya waktu saya libur, saya berbelanja di sana. Kemudian saya membelikan beberapa oleh-oleh atau berupa baju. Di sana saya menemukan dengan modal 3 juta. Misalnya ya, 3 juta modalnya. Terus setelah saya bawa kemari, saya untung 20%. Berarti dari modal saya yang 3 juta itu, berarti jumlah uang saya sekarang sudah menjadi 3.600.000. Berarti keuntungan saya dari situ adalah 600.000. Begitulah untuk mencari keuntungan atau mencari rugi. Berarti yang sekarang saya utarakan itu adalah mencari keuntungan. Untuk selanjutnya saya sampaikan untuk Pak Irsan lagi. Ya, saya tambahin lagi untuk lebih jelasnya. Apabila kita untuk menghitung dari hasil penjualan kita untuk mencari untung, maka itu kita pergunakan rumus harga jual dikurang dengan harga beli. Itu kalau kita mau mencari untung, otomatis harus lebih besar harga jual daripada harga belinya. Begitu juga dengan apabila nanti, karena di setiap perdagangan tidak selamanya mendapat untung, bisa saja rugi. Kalau itu kita mengalami kerugian di lapangan, maka untuk menentukan kerugiannya, otomatis harga jualnya lebih murah dari harga belinya. Maka untuk mencari berapa kerugiannya, harga jual dikurang dengan harga beli. Karena otomatis harga beli dikurang harga jual. Ya, maaf, terbalik ya. Kalau untuk mencari kerugian berarti harga beli dikurang harga jual. Karena lebih kecil harga penjualan daripada harga pembelian. Kebalikan dari keuntungan tadi. Begitu juga dengan mempresentasikannya. Kita tentukan dulu berapa persentase. Misalnya untuk mencari persentase untung. Berarti persentase keuntungan di per modal dikali harga jualnya. Mungkin itu materi sedikit yang kami paparkan. Untuk sesi selanjutnya kami serahkan kepada rekan Raul, mana tahu ada yang perlu kita jelaskan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, nah rekan Raw FM, itu dia tadi penjelasan dari Bapak Irsan Lubis serta dari Ibu Mawarni SPD, yang mana tentang aritmatika sosial ataupun kehidupan hitung-hitungan dalam berkehidupan sosial ini ya. Jadi adanya untung dan rugi, ada laba. Misal seperti persenan-persenan yang sudah disampaikan Ibu Mawarni tadi. Dengan harga daya beli sekian dan dijual dengan mendapatkan keuntungan 20%. Dan ada juga
terjadinya kerugian, yaitu harga jual lebih rendah daripada harga beli, maka terjadilah pengurangan modal tadi ya. Baik rekan Rawa FM, biar lebih jelasnya nanti bakalan kita tanya jawab lagi ataupun kita tanya-tanya tentang materi kita aritmatika sosial, tentunya setelah lagu dan komersial break berikut ini. Just stay tune. One FM Rawa FM, Your Lifestyle. Rekan Rawa FM balik lagi dari kawasan Sudirman 219, masih bersama kita di Belajar di Udara bersama Madrasah Sanawiyah YPKS bersama Bapak Irsan Lubis dan Ibu Mawarni. Masih semangat ya? Iya. Alhamdulillah. Baik, sesuai tadi yang sudah dijelaskan penjelasan dari narasumber kita aritmatika sosial, yang mana ini adalah salah satu ilmu yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari ataupun hitung-hitungan di dalam kehidupan itu sangat perlu seperti itu. Dan ada yang mengatakan ilmu matematika itu adalah ilmu nyata ataupun paling jelas faktanya seperti itu ya. Dan tentunya tadi ada disampaikan dengan hitung-hitungan baik itu rugi ataupun keuntungan dan persentase lainnya. Dan di sini ada pertanyaan yang mengatasnamakan ataupun yang ingin memberikan pertanyaannya, seperti apa sebenarnya dalam hitung-hitungan kehidupan di bermasyarakat ataupun kehidupan sosial itu untuk mendapatkan keuntungan khususnya untuk niaga. Iya. Baik rekan Raw, langsung saja kita jelaskan di sini. Kebetulan ada satu pertanyaan dari saudara kita. Ini dari saudara kita Piara Nita. Kebetulan 2 hari yang lewat, dan perlu kami sampaikan, kebetulan rekan kita ini mempunyai anak yang masih usia SD, dan kebetulan 2 hari yang lewat rekan kita ini membelikan sepeda untuk anaknya dengan harga Rp1.200.000. Kemudian sesampainya di rumah, dibawa sepeda ini, tetangga melihat sepeda yang dibawa rekan kita ini. Kebetulan tetangga melihat sepedanya agak menarik dan kelihatan, oh cocok lah ini untuk anak saya. Kemudian si tetangga datang, kemana Pera, bagaimana kalau sepedanya saya yang beli? Begitu langsung respon dari tetangga, karena sepeda yang dibawa bagus kelihatannya. Boleh, itu dari percakapan si saudara kita tadi. Berapa ibu mau beli? Dibilang sama tetangganya. Berapa mau dijual? Begitu dari si pembeli. Datang si ibu ini, oh ini tadi saya beli segini, rencananya mau saya jual 1.800.000. Ya. Jadi datang si pembeli, kemahalan lah. Kemana kalau 1.500.000 saja? Itu si pembeli. Di dalam benak si saudara kita ini, pertama tadi dibelinya hanya 1.200.000, tapi di dalam berniaga itu biasa nego untuk mencari keuntungan. Yang mana keuntungan yang diperoleh tidak boleh menyalahi aturan dalam agama. Jadi si saudara kita ini setuju saja, karena dia membeli 1.200.000, yang pembeli mau 1.500.000. Maka bisa kita cari di sini berapa persentase nanti keuntungan yang diperoleh saudara kita. Contoh, maka harga pembelinya tadi 1.200.000 dijual kembali menjadi 1.500.000. Maka secara logika kita perhatikan dari angka sudah lebih besar harga penjualan daripada harga pembelian. Sesuai dengan rumus tadi, kalau kita mencari untung, harga penjualan dikurang harga pembelian. Berarti 1.500.000 dikurang 1.200.000. Dan saudara kita ini sudah memperoleh keuntungan Rp300.000. Maka ini keuntungan yang 300.000 ini kita persentasekan. Untuk menentukan persentase keuntungannya, keuntungan yang sudah diperoleh dibagi dengan berapa harga pembeliannya dikali dengan 100%. Maka keuntungannya tadi Rp300.000 per 1.200.000 dikali dengan 100%. Maka yang 300.000 ini per 1.200.000 kita sederhanakan. Cara menyederhanakan bilangan pecahan itu kita bagi dengan bilangan yang sama. Yang 300.000 ini kita bagi dengan 300.000 dapat 1. Yang 1.200.000 kita bagi dengan 300.000 dapat 4. Maka hasilnya 1/4. Kita kalikan dengan 100%. Maka persentase keuntungan yang diperoleh saudara kita adalah 25%. Itu cara untuk menghitung persentase keuntungan. Salah satu pertanyaan dari saudara kita. Mungkin itu penjelasan dari kami dari pertanyaan saudara kita. Mungkin ada pertanyaan lain bisa dijawab oleh rekan kita, Ibu Mas Warni. Baik,
Dan di sini saya pengen bertanya juga, seberapa pentingkah persentase keuntungan itu? Sebenarnya kalau persentase ini, kalau dalam kehidupan masyarakat, kalau kita perhatikan di dagang-dagang biasa, persentase ini tidak terlalu penting sekali. Tapi kalau kita kaitkan dengan data nanti untuk memperoleh secara global, ini harus kita perhitungkan. Apalagi di dunia usaha, kita harus memperhitungkan dia. Ada planning kita di awal, berapa target persentase keuntungan yang harus kita peroleh supaya usaha kita ini jalan. Contoh, kalau kita misalnya buka usaha, otomatis kita harus perhitungkan berapa untuk tempat biaya usaha, berapa untuk biaya lampu dan lain-lain sebagainya. Otomatis ada persentase-persentasenya. Begitu kira-kira penjelasan untuk persentase. Baik, jadi persentase itu dibutuhkan di saat hitungan globalnya, skala besarnya, ataupun seperti kita buka usaha, karena bisa dikatakan seperti cerita Pak Irsan tadi bahwasanya dia membeli sepeda dengan harga 1.200.000 dan menjualnya 1.500.000 dengan keuntungan jelas kasat mata 300.000 seperti itu. Nah, dan itu kan belum termasuk juga mungkin biaya angkutannya, biaya tempatnya. nah jadi adanya di situ persentase itu sangat dibutuhkan. Baik. Nah, dan seperti apa juga aritmatika sosial dalam kehidupan sehari-hari ini dengan keuntungan yang didapatkan ataupun dengan berbagai kegiatan ekonomi baik niaga, adanya untuk mendapatkan sesuatu unit ataupun barang dengan kategori untung yang harus dipenuhi. Iya, begini Pak, kalau kita sebagai pedagang atau ibaratkan dulu penjual, kalau kita untuk mencari keuntungan, otomatis kita harus mencari sumber-sumber barang yang kita dapatkan, bagaimana supaya barang yang kita dapatkan ini memiliki kualitas yang sama dengan catatan harganya lebih murah. Contoh, kita di Sidimpuan, kita berjualan di Sidimpuan misalnya pakaian. Kalau kita belanja ke Medan atau ke Bukit secara langsung mungkin lebih mahal daripada kita belanja secara online. Maka trik kita sebagai penjual untuk memperoleh keuntungan, kita cari barang-barang yang mau kita jualkan dengan kualitas yang sama dan harga yang di bawah. Mungkin begitu Pak penjelasan dari kami. Baik. Nah, jadi kembali ke tema lagi ini Pak. Misal adanya keuntungan yang sudah didapatkan dan itu cukup jelas sekali dengan persentase ataupun ya namanya usaha, adanya kegiatan tawar menawar juga, dan seperti yang disinggung Pak Irsan tadi adanya tetap dalam batasan Islam seperti itu, mencari keuntungan dalam, apalagi kita ketahui sendiri Madrasah Sanawiyah PKS kan adalah salah satu madrasah yang Islami, yang begitu, yang religius. Apakah di aritmatika sosial ini seperti apa kaitannya dengan keagamaan, Pak? Iya, kaitan dari aritmatika sosial dengan keagamaan tadi di situ jelas masalah keuntungan yang diperoleh si penjual tidak boleh lebih dari aturan yang sudah ditentukan dari agama. Mungkin di sini kalau bisa kita sampaikan sedikit, mungkin nanti kalau kurang jelas atau nggak salah, keuntungan yang bisa kita ambil kalau bisa janganlah melebihi dari 25%. Oke. Ya. Berarti 25%. Ya. Baik. Tapi berarti tergantung barangnya juga Pak. Bisa saja nanti yang kita niagakan itu barang-barang busuk, boleh kita ambil subsidi silang misalnya. Dengan catatan keuntungan global itu tidak boleh melebihi dari 25%. Baik. Begitu. Nah, dan sedikit yang menjadi hal menarik bagi saya ini Pak, adanya kegiatan ekonomi niaga dengan batasan 25% seperti itu. Ya. Seperti apa kalau seandainya untuk mendapatkan keuntungan yang besar dan dengan modal yang seminim-minimnya, contoh dia belanja unit barang hari ini dengan harga 1 juta, tiba-tiba 5 tahun kemudian harga unit ini misalkan emas seperti itu, kan makin tahun adanya kenaikan, dan misal ini emasnya udah dari zaman dulu dia beli, misal jadi cuma modal 200.000, tiba-tiba sekarang dia jualnya udah jutaan seperti itu. Kalau sepengetahuan kami seperti itu Pak, kita kan sesuai dengan mengikuti perkembangan zaman. Ibarat nilai rupiah,
Iya. Itu otomatis berbeda dari zaman dahulu sampai dengan sekarang. Nanti kalau untuk harga itu kita sesuaikan dengan kondisi saat sekarang. Saat sekarang. Iya. Baik. Berarti cukup jelas. Cukup jelas, Dan ya. itu tidak ada artian untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya ya. Karena menyesuaikan keadaan pada saat itu dan pada saat ini. Iya. Mungkin kalau artiannya pada saat itu juga kalau dirupiahkan setabung beras Iya. hampir sama dengan Iya, sekarang setabung sama. berasnya seperti Sesuai apa dengan kebutuhan begitu. sekarang, Pak. Baik. Nah, jadi rekan Raw FM mungkin buat kalian yang mau bertanya tentang aritmatika sosial ini, kita lanjut lagi ini tentang kehidupan hitung-hitungan untung seperti itu. Adanya kerugian, adanya keuntungan, laba, dan adanya bisa jadi sesuai modal kembali. Dan apakah upaya untuk melakukan perniagaan itu untuk melakukan perhitungan dengan jangka panjang? Misal artiannya kita membelikan salah satu unit handphone yang harganya itu makin lama makin turun karena unitnya upgrade terus, keluar yang baru. Nah, apakah itu termasuk salah satu kerugian atau seperti apa pengertiannya? Kalau misal kita belanja saat ini 10 unit handphone dengan modal 20 juta dan tiba-tiba kita membuka usaha untuk penjualan handphone dan sampai kurun waktu yang ditentukan handphonenya tidak laku terjual dan terjadilah upgrade, keluar lagi handphone yang baru dan kita terpaksa harus jual murah handphone ini. Itu seperti apa itu hitungan? Ya, kalau kita perhatikan secara logika dari pertanyaan tadi, misalnya saat sekarang kita beri satu buah handphone 20 juta, kemudian di masa mendatang handphone ini tidak laku lagi karena ada keluaran yang baru. Iya. Kalau kita perhatikan dari logikanya, otomatis kita di situ hitung-hitungannya sudah rugi. Di samping waktu sudah rugi, secara materi juga sudah rugi karena harga jual sudah turun. Iya. Tetapi itu kan ada teknik dari seorang pedagang, bagaimana kita cara untuk mendatangkan barang ini kalau bisa. Barang ini sistemnya kita usahakan jangan sistem bayar, laku bayar. Nah, jadi itu trik-trik yang perlu dilakukan, yang sering kami perhatikan sekarang dilakukan pedagang. Oke. Dia membeli sebuah barang itu tidak memberikan langsung berapa harga barang ini kepada dasarnya itu. Dia menjualkan dulu untuk mengambil keuntungan dari situ. Otomatis persentase kerugiannya agak berkurang atau sedikit. Malah mungkin tidak ada. Apabila ada kesepakatan dengan di awal bisa dikembalikan barang. Baik. Begitu sering kami sekarang di lapangan. Oke, apabila barang tidak laku dikembalikan. Dikembalikan. Nah, berarti di situ tidak ada hitung-hitungan keuntungan ataupun kerugian seperti itu. Nah, terus kalau perhitungan keuntungan dari misal si A, si B, si C dengan pergeseran barang antar distributor. Di awal sekian dan sampai di daerah sekian dan sampai di daerah terpencil makin tinggi harganya. Dan itu perhitungan keuntungan otomatis si di daerah terpencil ini akan melakukan penjualan yang lebih besar lagi. Itu seperti apa? Ya, kalau seperti itu Pak, menurut kami secara kita gambarkan saja di lapangan, misalnya dari distributor harganya 5.000, datang ke grosir dulu lah kita bahasakan, itu sudah dijual menjadi 7.000, kemudian masuk ke daerah terpencil. Yang di daerah terpencil ini menjual misalnya 10.000. Ya, otomatis dari dasar tadi kalau kita hitung-hitung secara agama ini sudah menyalahi aturan karena sudah lebih persentase keuntungan yang diambil. Cuma karena ada tangganya di sini juga punya modal, yang sini juga punya modal. Itu tidak masalah karena tergantung tempatnya itu, domisilinya. Ibaratnya kita mau bawa barang ke Nias, otomatis kita harus perhitungkan berapa biaya transport kita ke sana. Itu sudah termasuk kepada modal nanti Pak. Baik. Itu mungkin penjelasan dari kami. Baik. Nah, jadi adanya keuntungan di situ kembali di mana dia dipasarkan. Nah, di mana dipasarkan. Baik, rekan Raw FM tentunya nanti masih ada sesi terakhir penjelasan dari Ibu Mawarni serta dari Bapak Irsan Lubis. Tapi kita dengarkan dulu lagu dan komersial break berikut ini. Just stay tune waktu ini ataupun di sesi terakhir. Namun sebelum kita akhiri kebersamaan ini, di sini masih ada pertanyaan yang masuk nih Pak, yang menanyakan dari tadi
yang dibahas untung dan rugi. Iya. Nah, kita juga mengetahui bahwasanya di aritmatika sosial itu banyak istilah-istilah ataupun perhitungan lainnya, dan di sini kita pengen mengetahui apa sih yang dimaksud dengan diskon, bruto, tara, neto, bunga, dan pajaknya itu. Baik, di sini akan kita jelaskan sedikit mengenai apa itu yang dikatakan dengan diskon. Ya, yang pertama pertanyaan tadi mengenai diskon. Kalau kita jelaskan masalah diskon ini, itu yang diuntungkan sebenarnya di sini penjual juga tidak mau rugi ya. Iya. Yang dikatakan diskon itu sering kita dapati di pasar-pasar tradisional. Contoh di mall, contoh di Parang Sidimpuan, di apa namanya yang di pasar? Pusat perbelanjaan ya. Ya, pusat perbelanjaan yang dikatakan diskon ini itu ada potongan harga dari harga penjualan. Misalnya harga penjualan 100.000 dikasih diskon misalnya 10%. Iya. Maka si pembeli ini hanya cukup bayar 90.000. Itu yang dimaksud dengan diskon, adalah potongan harga. Sedangkan ada yang disebut dengan bruto. Kalau kata-kata bruto ini adalah berat kotor kalau di dalam kiloan, ya, perhitungan kotornya. Misalnya kita membeli suatu barang memiliki wadah atau tempat, maka yang tempatnya itu ikut dihitung. Oke. Nah, itulah yang dikatakan bruto. Bruto. Dan ada disebut dengan tara. Tara ini maksudnya adalah tadi kita sampaikan kita membeli suatu barang dengan mempunyai wadah atau tempat. Nah, itulah yang disebut dengan tara itu, tempatnya ini. Oke. Berapa berat daripada tempatnya. Dan juga ada netto. Ya. Kalau yang dikatakan dengan netto itu adalah dalam bahasa sehari-harinya itu adalah berat bersih. Itu sudah sama kita ketahui bersama berapa berat bersih suatu barang yang kita beli setelah dipotong dengan taranya tadi. Baik. Itulah yang dikatakan dengan netto. Oke. Ya. Nah, kalau dengan bunga dan pajak itu apakah ada kaitannya seperti apa? Nah, begini Pak. Kalau yang dikatakan dengan bunga, contohnya tadi bunga itu bisa kita katakan termasuk kepada keuntungan. Apabila si pedagang itu sudah meraup keuntungan, untuk mengikuti aturan apalagi kita dalam pemerintahan, kita sudah dikenakan pajak. Iya. Ya, tetapi pajak ini kan ada tingkatannya. Benar. Usaha yang bagaimana yang sudah dikenakan pajak. Jadi nanti tergantung usaha kita. Apakah kita sudah wajib kena pajak atau belum? Tergantung usahanya nanti Pak, kalau masalah pajak. Baik. Ya. Baik, rekan TOFM, jadi cukup jelas ya. Itu dia tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Irsan. Dan kembali Pak, untuk terakhir ini, pertanyaan terakhir tentang diskon. Iya. Kenapa kalau pemikiran awam ataupun mindset masyarakat biasa itu diskon itu jadi salah satu hal yang menarik, hal yang dicari. Dan kalau kita bahas lagi, untuk pedagang ataupun pelaku niaga, ini adalah salah satu trik untuk mencari pelanggan seperti itu. Dan ada yang mengatakan sebenarnya mau diskon ataupun tidak diskon itu sama saja harganya. Itu seperti apa hitung-hitungannya Pak? Sebenarnya gini, kalau yang dikatakan diskon seperti kita jelaskan tadi, ini sering dibuat di pasar-pasar yang sudah modern. Sebenarnya si penjual inilah dulu kita sampaikan, dia membuat diskon dari suatu barang ini, tapi sebelum didiskon, otomatis harganya ini kemungkinan sudah dinaikkan kian dari harga dasar. Misalnya harga awal kalau dijual sebelum diskon adalah 100.000, pas mau didiskon sebenarnya sudah dibuat bandrol di situ, diganti bandrolnya. Kemungkinan ya. Tapi itu salah satu trik dari penjual. Atau bisa saja trik dari penjual itu memang betul suatu barang ini didiskon, tapi dari jenis barang ini dia bisa mengambil keuntungan yang lebih besar untuk menutupi yang didiskon tadi. Makanya kalau kita sebagai pedagang atau penjual, kita otomatis tidak mau rugi. Itu bahasa kasarnya, kita tidak mau rugi. Otomatis kita cari cara-cara bagaimana supaya kita mendapat keuntungan yang mana si konsumen tadi sebagai raja merasa senang. Padahal di situ dia senang, kita juga senang. Secara tidak langsung. Begitu Pak, trik-trik yang dibuat seorang penjual. Baik, cukup jelas sekali karena yang namanya dia juga usaha seperti itu ya Pak. Baik, terima kasih Pak Irsan Lubis dan Ibu Mawarni SPD atas waktunya di Studio Raw FM. Namun sebelum kita akhiri kebersamaan ini, mungkin boleh kita dengarkan rangkuman ataupun kesimpulan dari aritmatika sosial di hari ini. Ya, terima kasih. Perlu kami sampaikan sedikit kesimpulan yang kami sampaikan di sini, karena mungkin ini pertama dari madrasah kita menyampaikan materi pembelajaran melalui udara karena sesuai dengan kondisi COVID-19 ini. Tapi
harapan kami dari masyarakat ini beranggapan positif lah, walaupun dia melalui udara tidak bisa dilihat, tapi apa yang disampaikan dapat bermanfaat walaupun sedikit, karena dalam ajaran kita pun sampaikanlah walaupun sedikit tapi dia bermanfaat. Iya. Jadi di sini perlu kami sampaikan kesimpulan dari materi yang kita bahas hari ini ialah mengenai aritmatika sosial, untung rugi, begitu juga tadi dengan diskon-diskon. Bagaimana untuk merubah mindset atau pola pikir apalagi di wilayah Tabaksel ini, terutama di dunia usaha, agar menambah semangat lah sama kita bagaimana cara berjualan yang seyogianya dilaksanakan sesuai dengan aturan. Karena kita melaksanakan aturan, insya Allah itu akan dikasih. Ya, jadi di sini kami sampaikan untuk mencari keuntungan rugi itu banyak trik yang perlu kita lakukan, tidak harus satu cara. Itulah tadi yang kami sampaikan, bisa dengan subsidi silang dari barang-barang yang kita jual. Mungkin itu Pak menyampaikan kami. Kalau ada kesilapan atau kesalahan, saya mewakili dan rekan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan untuk hadir di studio Rawa FM dari keluarga besar Madrasah Sanawiyah PKS Padang Sidimpuan. Sehat terus Pak Irsan, begitu juga Ibu Mawarni, sukses terus. Semoga apa yang kita sampaikan ini bisa menambah wawasan semua rekan Rawa FM yang mendengarkan, serta khususnya adik-adik siswa-siswi Madrasah Sanawiyah YPKS Padang Sidimpuan. Sampai ketemu lagi, semoga kita bisa bertemu lagi dengan pembahasan yang lebih menarik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.